Saya jadi apa? Koci dulu ya. Ya, Koci. Koci. Silahkan bisa dimulai Bu Mina dulu. Assalamualaikum Bu Tria, maaf Bu mengganggu waktunya jenengan. Waalaikumsalam Bu Mina. Ya, silahkan. Gini Bu, saya ingin bercerita. Apakah Bu Tria ada waktu? Ya, saya hari ini sedang tidak ada yang ingin saya lakukan, jadi saya akan bisa membantu Bu Mina. Maka tujuan pertemuan kita hari ini yaitu saya akan mendengarkan permasalahan dari Bu Mina. Silahkan Bu Mina. Iya, saya ini ingin sharing sedikit Bu. Saya itu mempunyai permasalahan di kelas, yaitu masalahnya murid saya itu kurang aktif atau kurang termotivasi dalam pelajaran selama ini, di akhir-akhir ini. Eh, Apakah Bu Mina tahu penyebabnya kenapa kurang aktif? Kalau saya pikir mungkin apa ya, kurang apa ya Bu Tria ya. Jadi mungkin karena ada tugas tambahan lain, mungkin saya kurang bisa maksimal di dalam kelas. Jadi anak-anak itu terlihat kurang bersemangat. Seperti itu Bu Tria. Apakah Bu Mina pernah melakukan pendekatan terhadap siswanya Bu Mina tadi? Pernah, tapi belum bisa semaksimal yang saya inginkan, Putri ya. Mungkin murid saya itu menginginkan saya memperhatikan dan mengikuti aktivitas pembelajarannya, mulai dari pembukaan hingga penutup sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RPP. Tapi kadang kalau ada tugas tambahan, saya disuruh rapat di luar atau bagaimana, itu jadi kan saya hanya sedikit memberikan pemahaman kemudian memberi tugas seperti itu saja. Jadi mungkin anak-anak itu kurang termotivasi, Putri ya. Apakah Bu Mina pernah melakukan kolaborasi mungkin dengan guru yang lain terhadap permasalahan Bu Mina ini? Sudah pernah Bu, kemarin itu saya kolaborasi sama teman saya. Waktu di kantor kan kita juga bincang-bincang seperti itu, G. Kalau udah ada pelajaran, misalnya pelajaran agama, saya mencoba kolaborasi dengan teman guru yang lain. Itu mungkin penyebabnya juga ketika ditinggal itu, jadi anak-anak itu kurang antusias terhadap pelajaran. Atau mungkin mereka belum memahami apa yang saya jelaskan. Jadi motivasinya itu kurang untuk belajar. Apakah Bu Mina pernah melakukan mungkin suatu pendekatan, maksud saya adalah sebuah cara untuk meningkatkan motivasi siswa tadi yang kurang atau yang kurang antusias tadi ketika ditinggal selain berkolaborasi sama eh, teman sejawat tadi. Ya, saya pernah menerapkan ini Bu. Maksudnya saya hadir sepenuhnya gitu ya di dalam kelas. Tapi belum semaksimal itu Bu. Mungkin saya juga harus mempunyai strategi-strategi ya agar anak-anak itu bisa maksimal seperti itu. Apakah Bu Mina pernah mencoba suatu strategi? Maksud saya ya mungkin strategi yang pernah Bu Mina terapkan untuk meningkatkan antusias siswa tadi. Sebelumnya strategi yang saya gunakan itu masih sederhana begitu ya. Jadi tidak apa ya, mungkin masih belum menarik sepertinya.
Jadi saya hanya membedakan anak dari kesiapan belajarnya, seperti itu strategi yang saya gunakan. Mungkin saya bisa menggunakan media yang beragam seperti gambar, bacaan, video seperti itu ya Putri ya. Apakah Gimana? ya mungkin bisa jadi ya Bu. Apakah Bu Trisna maaf, apakah Bu Mina ini pernah mencoba untuk merencanakan strategi yang Bu Mina tadi mau coba terapkan? Sebenarnya saya sudah merencanakan untuk membuat strategi. Jadi saya itu ini menyiapkan dan menggunakan media yang beragam seperti tadi yang saya bicarakan, ada gambar, ada bacaan, ada video, seperti tren-tren di TikTok itu ya. Jadi kita itu mungkin anak-anak bisa lebih antusias dengan adanya media yang beragam seperti itu Putri ya. Itu menurut saya strategi yang saya rencanakan. Apakah ada suatu hambatan atau halangan ketika rencana itu Bu Mina terapkan? Maksud saya adalah ketika rencana itu akan Bu Mina terapkan, apakah ada suatu hambatan atau halangan dalam pelaksanaannya? Ya, menurut saya kalau untuk hambatan itu mungkin dari saya sendiri Bu, untuk persiapannya itu ya. Jadi kita harus lebih matang dalam mempersiapkan suatu rencana yang sedemikian rupa dengan adanya media yang beragam seperti itu. Itu kendala menurut saya untuk saya sendiri. Apakah Bu Mina ini pernah mencoba untuk mengantisipasi kendala yang ada dalam diri Bu Mina supaya rencananya tadi dapat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi? Ya, jadi saya harus meluangkan waktu lebih untuk merencanakan semua itu dan harus diniatkan untuk perubahan anak-anak tersebut. Jadi saya juga harus memotivasi diri saya sendiri agar bisa meluangkan waktu untuk bisa lebih maksimal dalam menyiapkan media pembelajaran yang beragam untuk anak-anak saya. Baik, untuk rencananya Bu Mina ini kira-kira bisa diterapkan untuk jangka pendek ataukah jangka panjang? Dan ketika jangka pendek itu dilaksanakan, kira-kira tingkat keberhasilannya itu berapa persen? Dan untuk jangka panjang kira-kira berapa persen? Begitu Bu? Baik, kalau untuk jangka pendek itu mungkin saya rasa apalagi di kelas 1 tidak semudah itu sepertinya Putri ya. Tapi di jangka panjang mungkin saja bisa. Kalau untuk keberhasilannya saya masih belum tahu, tapi bisa diperkirakan jika kita memang bisa memanage waktu untuk membagi waktu kita menyiapkan media tersebut bisa sampai 70, 80 atau bahkan bisa lebih. Apa harapan Bu Mina ketika rencana tersebut itu sudah sangat berhasil diterapkan, bahkan lebih dari 70%? Rencana saya ingin membagikan praktik baik saya itu terhadap teman-teman agar bisa melaksanakan atau bisa juga menerapkan apa yang sudah saya terapkan tersebut di kelasnya. Baik, dari pembicaraan kita hari ini, maka Bu Mina tadi tentunya sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Mina kan? Nah, kira-kira apa saja tadi yang itu Bu Mina solusinya? Tentunya Iya, saya di antara ya.
Meluangkan waktunya Bu Mina merencanakan kan. media yang beragam untuk anak-anak saya agar motivasinya belajar meningkat. Seperti itu, Ya, Putri. ya. Dan di antaranya adalah meluangkan waktu lebih ya tentunya untuk media ini. Iya, Oke, baik Bu Mina. Menurut saya percakapan kita hari ini atau kucing kita hari ini terkait dengan permasalahannya Bu Mina sudah menemukan solusi ya. Dan tadi Bu Mina sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu Mina serta rencana aksi atau tindak lanjut dari uh, solusi atau yang akan Bu Mina rencanakan di ke depan. Maka dari percakapan kita hari ini sudah menemukan tujuan, sudah menemukan solusi. Mungkin ada yang mau Bu Mina sampaikan lagi atau merasa cukup? sepertinya cukup, Putri ya. Terima kasih atas waktunya untuk sharing pada hari ini. Perasaan saya lega karena sudah bisa menemukan solusi dengan yakin, dan saya bisa mudah-mudahan bisa menjadi guru yang dapat dirindukan oleh anak-anak. Terima kasih, Putri ya. Sama-sama, semoga harapannya Bu Mina bisa tercapai. Baik Bu, sekarang giliran saya nggih. Monggo, saya coba nggih. Assalamualaikum, selamat sore Bu Mina. Selamat sore, Putri ya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi? Alhamdulillah boleh, Bu. Dengan senang hati. Baik Bu, saya akan mencoba menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Saya memiliki permasalahan di kelas yang kelas ini adalah dominan perempuan. Nah, di kelas ini anak itu cenderung ada satu anak di kelas itu cenderung make up-nya itu berlebihan. Maksud saya adalah dia itu make up-nya terlalu berlebihan. Kemudian di kelas itu ketika saya jelaskan materi dan sebagainya, dia lebih fokus ke make up-nya. Bahkan ketika di kelas dia itu ketika saya jelaskan dia lebih fokus ke kutek yang ada dalam kukunya. Selain itu warna bibir dan sebagainya itu lebih mencolok di antara teman-temannya. Padahal peraturan di sekolah itu seorang siswa tidak boleh bersolek yang berlebihan melebihi umurnya dan sebagainya. Nah, dari situ tentu ini mengganggu teman-teman yang lain. Kenapa? Karena di situ dia selain fokus di kutek yang ada di jarinya, dia itu juga berkaca terus. Jadi memperhatikan make up-nya sendiri. Tentu teman yang di sekitarnya ini merasa terganggu. Maksud saya begini, ini anak kok make up terus kok nggak memperhatikan penjelasan dari misteri ya. Nah, kayak seperti itu gitu. Nah, saya ketika menyampaikan materi tentu juga merasa anak ini kok tidak memperhatikan saya, anak ini kok menyepelekan pelajaran saya. Nah, kira-kira dari situ bagaimana ya Bu Mina saya mengatasi masalah ini? Lalu menurut Putri ya, yang diharapkan dari obrolan kita kali ini apa? Saya mengharapkan dari pembicaraan kita hari ini, saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak itu suka bersolek terus setiap hari? Apakah punya pacar di sekolah atau bagaimana? Karena kan memang SMA ya, itu menjadi hal biasa. Itu kira-kira penyebabnya apa? Ya Bu, saya pernah
mencoba mendekatinya. Hmm? Kemudian saya coba juga tanya ke teman-temannya, kenapa toh anak ini kok bersolek berlebihan seperti itu. Ternyata teman dekatnya itu menyampaikan bahwa kekasihnya itu adalah teman eh, teman beda jurusan. Maksud saya adalah satu angkatan tetapi beda jurusan dan kelasnya itu berdekatan begitu. Misalkan yang si anak ini jurusan akuntansi. Nah, kelasnya itu berdekatan sama jurusan teknik pengelasan. Jadi si anak ini ketika saya tanya melalui teman dekatnya itu menyampaikan bahwa si teman dekatnya itu anaknya suka bersolek karena ini ingin mencari perhatian lebih kepada si pacar tadi supaya pacarnya itu tidak melirik yang lain dan sebagainya. Jadi fokus ke dianya begitu, Bu. Iya. Selain itu, apakah berpengaruh banyak terhadap ini hasil belajar anak tersebut? Ya, Bu Mina, ini sangat berdampak. Ketika teman-teman yang lain itu antusias di pembelajaran, maksud saya ketika saya beri latihan soal, mereka selalu aktif menjawab dan sebagainya. Lah si anak ini terlihat pasif, kemudian hanya fokus ke make upnya, ke mukanya, maksudnya parasnya. Selain itu juga ketika kerja kelompok, dia juga seperti itu. Dia inginnya jadi, maksud saya ketika diberi tugas kelompok, dia maunya jadi langsung, tapi tidak berperan aktif dalam kelompok itu. Kadang malah dia itu malah curhat tentang make upnya dan sebagainya, seperti itu. Lalu, apa yang sudah dia selama ini lakukan untuk menjadikan anak-anak tersebut bisa termotivasi lagi dalam belajar? Saya pernah mencoba selain menanyakan latar belakangnya sama alasan dia kenapa dia bersolek berlebih ke temannya, saya juga pernah mendekatinya secara pribadi, secara langsung, tatap muka gitu. Nah, saya coba menerapkan segitiga restitusi, tetapi masih belum bisa berdampak positif. Kemudian saya juga pernah mencoba menanyakan ke wali kelas sebelumnya, kenapa anak ini selalu bersolek berlebihan. Tapi memang itu sudah menjadi karakter dia seperti itu. Jadi saya belum bisa bersikap lebih dalam lagi untuk mengatasi permasalahan ini. Saya hanya menanyakan dia secara langsung, kemudian berkolaborasi sama wali kelasnya yang sebelumnya begitu. Lalu sekarang rencana berjaya itu apa ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan mencoba untuk memberikan contoh-contoh konkret ke dia dampak negatif dari bersolek berlebihan di sekolah. Selain itu, saya juga akan mencoba berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk lebih mendisiplinkan siswa dalam uh, bersolek. Kemudian selain itu saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan kepala jurusan di bidang itu, maksud saya di akuntansi ini yang memang berlebihan. Kadang sampai sangat merah, warna bibirnya itu bahkan melebihi warna bibir gurunya gitu loh. Kadang sampai terlihat magenta atau hitam gitu. Jadi kadang terlihat melebihi dari umurnya seperti itu. Mungkin kalau saya berkolaborasi dengan Wakakesiswaan, mungkin Wakakesiswaan akan bisa lebih mendisiplinkan siswa tersebut, kemudian mungkin untuk tingkat skor ketika anak itu melanggar tata tertib mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk yang poin bersolek. Untuk yang contoh konkretnya, mungkin saya akan menyampaikan secara langsung karena memang sebagai pelajar itu ada contoh kasus yang akibat bersolek berlebihan itu sehingga dia tidak mampu menyelesaikan sampai tuntas. Maksud saya tidak sampai lulus tapi sudah harus mengundurkan diri. Begitu, Bu. Karena dia bersolek berlebihan sehingga
dia itu memancing nafsu lawan jenisnya. Ya, sehingga itu terjadi hal-hal yang negatif. Bagus sekali Fitria, rencananya semoga berhasil ya. Lalu tadi kan sudah memintakan kekasihan seperti itu. Nah, komitmen ibu ya dan rencana ini apa? Kalau komitmen saya, tentu saya akan mendisiplinkan siswa tersebut untuk bisa, maksud saya tidak bersolek berlebihan gitu loh, supaya dia juga bisa tuntas pembelajarannya nanti sampai akhir, maksud saya sampai lulus, tidak sampai putus sekolah karena bersolek berlebihan sehingga menimbulkan nafsu yang berlebih ke lawan jenis dan sebagainya. Atau mungkin saya juga akan melihat latar belakang dari keluarganya. Komitmen saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya juga, akan melaporkan, maksud saya menyampaikan ketika si anak ini berlebihan di sekolah dalam bersolek begitu, mungkin seperti itu komitmen saya. Kira-kira untuk keberhasilan itu berapa persen gitu ya? Yang kan sudah tahu ya anaknya bagaimana itu, kira-kira keberhasilannya berapa persen menurut ibu ya? Kalau keberhasilannya, saya coba mungkin 80% ya, 80 ke atas mungkin. Karena saya merasa ketika saya beri contoh konkret yang ini, tentu si anak itu akan merasa takut terhadap dirinya sendiri ketika bersolek berlebihan, begitu Bu Mina. Bagus sekali rencana Bira untuk masa yang dihadapi ini, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Bu. Ya, Ya, amin. saya kira bisa sampai di sini. Tadi dia sudah menemukan solusi yang sangat luar biasa. Apa saja tadi dia? Di antaranya yaitu saya akan berkolaborasi dengan Waka Kesiswaan, kemudian juga ini kepala jurusan, dan saya juga akan memberikan contoh-contoh konkret dampak negatif dari bersolek berlebihan dari seorang siswa. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua siswa tersebut untuk menyampaikan informasi terkait dia ketika dia bersolek berlebihan di lingkungan sekolah, begitu Bu. Iya, sudah sangat luar biasa menurut saya ya. Apakah ada yang mau ditambahi untuk coaching kita kali ini? Kalau menurut saya merasa sudah sangat cukup untuk coaching kita hari ini karena saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dari coaching ini. Dari beberapa pertanyaan yang Bu Mina sampaikan sehingga saya mampu menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Mina. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Mina. Saya mohon izin permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan dulu ya. Iya Bu. Terus untuk refleksinya ini kita juga menyampaikan secara lisan atau bagaimana? Iya, lisan dan diupload ya Bu. Iya. Jadi kita Iya. Saya dulu atau Bu Mina dulu yang mau menyampaikan refleksi? Saya dulu ya. Oke, monggo. Iya dibaca juga enggak apa-apa Bu. Dibaca langsung dijawab gitu. Iya, langsung dibaca ya. Oke. Saya akan membacakan refleksi kita pada coaching kali ini.
saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu fokus pada coach yang akan dikembangkan. Kemudian coach bersifat terbuka dan ingin tahu, coach memiliki kesadaran diri yang kuat. Kemudian hal yang masih perlu ditingkatkan itu menurut saya coach mendorong proses kreatif coach untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, dan coach mampu melihat peluang baru dari masa depan dan masa depan. Kemudian yang ketiga, sebelum coaching, hal yang dilakukan adalah membentuk mindset bahwa coach dan coach adalah mitra yang setara. Kemudian melatih diri sebelum melakukan percakapan coaching. Kemudian saat melakukan coaching itu kita hadir sepenuhnya dan fokus, sabar, terbuka, dan ingin tahu lebih banyak, mendengarkan dengan aktif, dan tidak berasumsi menurut kita sendiri. Jadi kita mendengarkan pihak coachingnya. Hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki yaitu tidak mengaitkan masalah coaching dengan pengalaman pribadi kita sebagai coach yang pernah dialami, sehingga kita tidak mengacu pada pengalaman kita sendiri, tapi harus sesuai dengan yang diharapkan coach tersebut. Sudah, itu aja ya. Pertanyaannya berapa? 4 kan ya? Iya. Atau ada? Itu umpan balik perasaan coach. Oh ya, kalau ini dari Putri aja. Apa yang Putri rasakan? Kalau saya merasa sangat senang bisa terbuka untuk permasalahan saya sehingga saya bisa menemukan solusi. Baik, Bu Mina, saya akan coba untuk giliran saya, nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini adalah coach sudah bersikap terbuka dengan permasalahannya tentang siswanya tadi. Dan coach mampu mendengarkan dengan aktif, kemudian menggali informasi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Sehingga praktik coaching ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki adalah saya sebagai coach perlu meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir kritis sehingga ia mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Maksud saya adalah mungkin saya perlu menggali lebih pertanyaannya. Selain itu saya juga lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum saya melakukan coaching, saya mencoba untuk tenang, fokus pada apa yang disampaikan oleh coach, dan berusaha untuk tidak menghakimi terhadap apa yang sudah dialami oleh coach. Jadi saya tidak mencoba untuk menyalahkan atau menghakimi dari permasalahan yang coach saya hadapi tadi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkannya atau memperbaikinya? Yaitu tentu saya berusaha untuk tidak menghakimi karena coach sudah bersikap terbuka terhadap permasalahannya tadi, dan saya akan mencoba untuk meningkatkan
kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mendorong coach untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian untuk umpan balik yang terakhir, nah ini saya sampaikan langsung aja kepada Bu Mina, bagaimana perasaan Bu Mina ketika saya lakukan coaching sama panjenengan. Ya, menurut saya, Putria sebagai coach itu sudah hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan dengan hati-hati, tidak menghakimi saya, terus antusias menangkap dan mencatat hal-hal yang saya saya lakukan, kemudian berposisi netral, tidak menjadi mitra coaching yang baik untuk saya. Kemudian saya juga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi melalui giringan dari Buria. Terima kasih Buria. Sama-sama, terima kasih juga Bu Mina. Ngomong-ngomong kita kok ini ya kapelan jilbabnya. Oh iya, warnanya. Bu Mina, ini mungkin kita bisa stop Ya, recordingnya stop ya. recording aja.